Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para pini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus Bapak RT, Pak Sinten mau Pak jenengan? Pak Siswa nggih. Dan yang mana betul yang mana RT? Jenengan toh? Nggih. Dan nggih. Pak Nurdin. Oh nggih. Perwakilan RT gitu. Oh nggih. Yang semoga beliau beserta warganya, juga tadi perwakilan dari Pak RW, Pak Suparno Undit yang ibu. Oh nggih. Oh nggih. Kita doakan semoga beliau berdua, Pak RT dan Pak RW yang aslinya juga beserta warganya, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma insyaallah. Dan segenap pengurus Majelis Taklim Ar-Rahmah yang menghubungi saya, Bu Alia. Yang mana orangnya? Oh ke dalam nggih. Nggih pun. Ya, semoga pengurusnya dan jamaahnya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya.
Salawat dan salam semoga tercurah-limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama kepada diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Istilah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara bahasa artinya kelahiran. Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dimaksud adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Maulid itu berarti sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan artinya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini bukan perkara baru. Kan banyak orang yang menuduh ini perkara baru. Enggak, ini bukan perkara baru. Ini perkara yang sudah ada di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena maknanya Maulid secara bahasa adalah apa tadi? Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti istilah Maulid itu sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran Nabi pasti terjadi di zaman Nabi, kan? Itu satu. Sehingga istilah Maulid Nabi ini secara bahasa tentu bukan perkara baru. Perkara yang memang sudah ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perihal bergembira, berbahagia, bersedekah karena kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ini bukan perkara baru juga. Ini perkara yang di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Dalam Sahih Bukhari, sahabat Abbas, paman Nabi itu pernah mimpi ketemu Abu Lahab setelah Abu Lahab meninggal dunia. Dalam mimpi itu Abu Lahab bertanya,
sahabat Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, apa yang Allah buat kepadamu setelah kamu mati? Maka dalam mimpi Abu Lahab menceritakan, kalau bahasa kita nih mafhum riwayat, habis saya dihajar, disiksa setiap hari kecuali hari Senin. Karena pada hari itu aku pernah bergembira, berbahagia dengan lahirnya keponakanku, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bergembiranya Abu Lahab itu ketika lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, sampai budak yang mengabarkan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW saking senangnya oleh Abu Lahab dimerdekakan. Bahkan dalam satu riwayat sampai memotong kambing saking senangnya. Para ulama memahami hadis ini sebagai kalau orang kafir saja itu diringankan siksanya gara-gara ikut bergembira bahkan bersedekah atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan kita orang yang beriman? Itu bagi ulama yang menggunakan hadis Sahih Bukhari itu sebagai hujjah adanya kegembiraan kita atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gembiranya Abu Lahab itu terjadinya kapan? Saat di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan perkara baru itu. Itu perkara yang di masa Nabi sudah ada. Jadi kadang sebagian kita ini sering mudah terprovokasi dengan istilah sebagian orang yang mengatakan ini perkara baru, belum pernah ada di masa Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kalau kita telisik ternyata itu sudah ada di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang kita kurang belajar gitu aja. Ustadz, tapi yang menolak itu mengatakan mimpinya orang kafir tidak masuk dalam kategori dalil. Karena sahabat Abbas saat mimpi itu menurut pendapat sebagian ulama beliau masih kafir saat itu, belum masuk Islam. Karena sahabat Abbas baru masuk Islam itu setelah perang Badar. Maka baik kita jawab sekarang. Mimpinya sahabat Abbas itu dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Dan beliau bisa bercerita dengan sangat jelas mimpi itu. Dalam hadis yang sahih disebutkan mimpi itu satu dari 46 cabang kenabian. Satu di antara 46 kenabian itu adalah mimpi. Dan mimpi umatku di akhir zaman itu banyak benarnya. Dalam Islam mimpi itu ada namanya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Di antara mimpi yang benar itu apa tandanya? Kalau bangun bisa bercerita dengan sangat baik. Nah kalau jenengan tidur mimpi bisa bercerita dengan sangat baik, isi mimpi itu berarti itu mimpi yang benar. Kalau untuk para nabi namanya wahyu. Kalau untuk para wali namanya karamah. Kalau untuk umumnya manusia adalah ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Mana dalilnya Ustaz? Surah Yusuf. Di dalam surah Yusuf, raja yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu raja yang mimpi melihat sapi gemuk dan sapi kurus, gandum gemuk dan gandum yang kurus. Itu raja itu menurut sebagian para mufassir itu belum masuk Islam, itu mimpinya itu masih belum mengimani Nabi Yusuf sebagai Nabi dan Rasul, belum. Tapi mimpinya dibenarkan oleh Al-Quran padahal dia belum masuk Islam. Orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf dalam surah Yusuf itu yang satu itu jahat, yang tukang roti itu jahat itu. Tapi nyatanya mimpinya dibenarkan oleh Al-Quran. Jangan mimpi bangun kok bisa bercerita dengan sangat baik, itu isyarat dari Allah. Itu namanya ar-ru'yah as-shadiqah. Nah, sahabat Abbas ini kalaupun misalnya saat itu beliau masih kafir, tapi karena beliau bisa bercerita dengan sangat baik, berarti mimpinya mimpi yang benar. Sehingga kemudian dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Dan ada pendapat yang mengatakan tidak, sahabat Abbas sebenarnya sudah masuk Islam saat itu, sebelum perang Badar itu. Terbukti ketika mau perang Badar, Nabi wanti-wanti kepada para sahabat, kalau ketemu pamanku Abbas tolong jangan dibunuh. Kalau ketemu pamanku Abbas tolong jangan. Kenapa? Berarti ada indikasi beliau sudah Muslim. Cuman bertugas sebagai mata-mata untuk memata-matai kekuatan kafir Quraisy Mekah saat itu. Baik, berangkat dari sini mudah-mudahan paham ya.
Nah, jadi perihal bergembira, berbahagia, bersedekah atas kelahiran Nabi kita Muhammad SAW ini insya Allah bukanlah hal yang sia-sia. Karena ini sudah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW dan itu dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Perihal mimpinya sahabat Abbas yang melihat Abu Lahab. Tadi dikatakan oleh para ulama, kalau orang kafir saja mendapat keringanan, apalagi kita kaum muslimin. Semoga Allah selamatkan kita dari siksa neraka dan siksa kubur. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Tentu mencintai Nabi kita Muhammad SAW ini tidak cukup hanya dengan omongan saja. Jadi ngaku cinta, kalau ngaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, jangan cuman omdu, jangan cuman omong doang, tapi harus dibuktikan. Karena kalau cuma ngomong doang nggak ada buktinya, itu sama dengan cinta dusta, cinta palsu, cinta gombal. Orang Jawa Timur nyebutnya gombal mukio. Itu cinta dusta, cinta gombal. Kalau cintanya tidak dibuktikan. Maka supaya kemudian cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW ini terbukti, maka kita harus membuktikannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya membuktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini paling tidak saja ya. Yang pertama, bikasrati dzikrin nabi, bikasrati sholawati alaih. Dengan cara memperbanyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu makalah yang mengatakan man ahabba syai'an katsira dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Jadi man ahabba syai'an katsira dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Kalau dulu ada lirik lagunya itu gimana itu? Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, itu siapa penyanyinya lupa saya tanya. Dina Mariana, kata ibu Dina Mariana. Siapa tadi Pak? Oh, kata ibu Dina Mariana. Bukan yang itu ya, bukan mengaku jangan. Wah itu bukan itu Anggun C. Sasmi kalau itu. Lain lagi gitu. Ya pokoknya yang sudah tua-tua tahu lah ya. Bukan yang itu ya, bukan mau makan teringat diri. Bukan itu Evita Mala kalau itu lain lagi. Buat modal ceramah Bu, buat modal ceramah. Tapi saya nggak nyanyi terus Bu, soalnya nanti takut ustadznya luntur Bu nanti. Tapi intinya gini. Tapi maksud saya gini, lirik lagu itu betul gitu loh, lirik lagu itu bahwa orang itu kalau mengaku cinta, dia akan banyak teringat kepada yang dicintai. Maka sepatutnya lah kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita memperbanyak menyebut dan mengingat beliau dengan cara memperbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersolawat ini perintah Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang telah beriman, sampaikanlah salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mau terangkan bahwa bersalawat ini perintah Allah, bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting saya sampaikan, bukan apa-apa. Karena ada anggapan yang keliru dari orang-orang di luar Islam sana yang mengatakan, wahai kaum muslimin,
Bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja minta kalian doakan? Padahal catat baik-baik, bersolawat itu bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu perintah Allah. Kalau perintah Allah rumusnya sederhana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kita lihat hasilnya untuk kita. Kalau kita berbuat jahat sekecil apapun, maka kejahatan akan kita lihat akibatnya untuk kita juga. Jadi baik buruk kalau itu perintah Allah, kalau kita kerjakan untuk kita kembali manfaatnya. Kalau maksiat yang kita terjang, bahayanya kembali pada diri kita. Itu rumusnya. Lebih detailnya lagi dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, kelihatannya saja kita berbuat baik pada orang lain, tapi sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Contoh, kita mendoakan baik orang lain, kelihatannya saja kita mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali pada diri kita sendiri. Di atas kita ada malaikat yang mengatakan walaka mislu dzalik, semoga untukmu seperti itu juga. Walaka mislu dzalik, semoga untukmu seperti itu juga. Di atas kita ada malaikat yang mengatakan seperti itu. Walaka mislu dzalik. Makanya maaf, bisa jadi hal-hal yang membahagiakan kita yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang ya, bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Ketika kita membantu orang lain, sepertinya saja kita membantu orang lain tadi. Demikian juga ketika kita membantu, sepertinya saja kita membantu orang, tapi sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu saudaranya selagi orang itu masih Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi kelihatannya kita bantu orang lain, tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Dengan pertolongan Allah kita ditolong. Dengan kata lain pula, tidak jarang masalah kita dibantu beres bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Saya ulang, tidak jarang, urusan kita dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Kelihatannya kita bantu orang lain, tapi tanpa kita sadari kita sedang membantu diri kita sendiri dengan izin Allah, dengan bantuan Allah tentunya. Demikian juga ketika kita mencintai orang lain, kelihatannya saja kita mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan ada seseorang yang datang ke satu kampung untuk mendatangi saudaranya. Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia dalam perjalanan. Kemudian apa kata malaikat itu? Nyamar malaikat itu, Pak mau kemana? Saya mau mendatangi saudara saya di kampung ini. Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan dengan pertemuan itu? Oh tidak, saya semata-mata karena mencintai saudara saya itu karena Allah. Kata malaikat, saya utusan Allah, saya diperintah oleh Allah untuk ngasih tahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah.
Jadi kelihatannya kita mencintai saudara kita karena Allah, tapi tanpa kita sadari kita mengundang cinta Allah untuk kita. Jadi semua kembali. Nah, demikian dengan sholawat tadi, kelihatannya saja kita mendoakan Nabi kita Muhammad SAW, tapi karena itu perintah Allah, yang untung itu ya kita gitu. Makanya nanti jika berkesempatan di rumah ada kitab Riyadhus Shalihin, bisa dibuka ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang apa? Sholawat. Itu sependek yang saya baca, sependek yang saya baca. Dari hadis yang pertama sampai hadis yang paling akhir di bab itu, tidak ada satupun keutamaan sholawat itu untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Pendek yang saya baca. Semua sholawat itu yang untung kita yang membaca. Monggo nanti dicek dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir. Sependek yang saya baca, tidak ada satupun keutamaan sholawat yang kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang ada adalah kita yang untung kalau kita banyak membaca sholawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya, man shalla alayya sholatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali akan Allah balas dengan 10 sholawat. Sholawat dari Allah itu isinya rahmat, ta'zim, maghfirah. Rahmat kasih sayang, ta'zim pengagungan, maghfirah ampunan. Jadi kalau kita sekali bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, kembali ke kita 10 salawat dari Allah. Kita akan dirahmati, kita akan dimuliakan, kita akan diampuni. Itu nilai salawat. Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hadis hasan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Artinya apa? Semakin banyak kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, semakin dekat posisi kita nanti pada hari kiamat di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang untung siapa? Kita. Tak apa-apa. Nah, demikian juga ketika kemudian ada hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku buat dengan bersalawat kepadamu dalam doaku?" Kata Nabi, "Masyita, terserah kamu." Ar-rubu', bagaimana kalau seperempatnya doaku bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi, masyita in zitta khair. Terserah kamu, tapi kalau kamu tambah tentu lebih baik. Bagaimana kalau separuh ya Rasulullah? Kata Nabi, masyita, terserah kamu. Wa lau zitta khairul lak. Kalau kamu tambah tentu lebih baik. Bagaimana kalau 2/3 doa saya bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi, masyita, sakarepmu. Tapi in zitta khairul lak. Kalau kamu tambah tentu lebih baik. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, hadis hasan. Kata beliau, bagaimana kalau seandainya seluruh doa saya adalah bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Begitu dibilang begitu, ini ada beberapa riwayat. Ini diantara mafhum riwayat yang saya sampaikan. Okamakal, idan kalau begitu tuqdo hajatuk, hajatmu dipenuhi. Wa yukfahammuk, kesedihanmu dicukupkan, tidak sedih lagi. Wa yughfaru dzambuk, dosamu diampuni. Jadi kalau seluruh doa kita hanya bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, andaikan kita nggak nyebut-nyebut yang lain gitu ya, maka ada jaminan dari Nabi, hajatmu dipenuhi, kesedihanmu dicukupkan, dan dosamu diampuni. Saya teringat Allah irham kakek saya. Ketika itu beliau kiai kampung di Lumajang sana, di Jawa Timur sana. Itu kedatangan tamu orang gila. Jadi orang tamu ini bawa orang gila. Pak Kiai, bah, manggilnya Abah, bah, niki nyuwun sewu, bah, tolong didoakan, bah, semoga sembuh. Kata kakek saya, ya wes, taruh di musola situ. Kan memang kalau ada tamu biasanya di musola oleh kakek saya. Terus beliau berdoa sama Allah semalaman itu, saya nggak tahu apa yang beliau lakukan saat itu ya.
Qaddarallah, dengan izin Allah si orang gila ini sembuh. Saya tahu karena memang yang gila ini temannya bapaknya teman saya. Nah, terus qaddarallah sembuh. Terus begitu sembuh itu kakek saya ngomong, ngerti nggak tak wacan opo mambengi, kata kakek saya itu. Ngerti nggak tak wacan opo mambengi? Boten Buya, sama ini Buya. Nggak ngerti Buya, dibaca apa? Semalam suntuk saya bacakan sholawat, kata Buya. Semalam suntuk saya bacakan sholawat, saya minta kepada Allah, kok alhamdulillah masya Allah sembuh. Nah, jenengan kalau bisa, kalau hajat-hajat yang berat nggih melek sewengi lah, nggih. Sesekali nggak harus setiap malam. Mosok kalah sama supir bis malam. Supir bis malam itu loh, untuk uang 100-200 ribu saja rela melek semalam suntuk. Mosok kita untuk hajat yang besar terkait anak kita, pasangan kita, keluarga kita nggak mau melek semalaman. Dan setiap malam insidentilah sesekali lah. Yo mosok boten purun nggih. Wong supir bis malam saja mau melek semalam suntuk demi uang 100-200 ribu. Ah, tapi supir kan nyiapkan staminanya loh, sama kita juga siapkan staminanya nggih. Siapkan susu, telur, madu, jahe plus irek lah perlu. Kata lah apa terus itu ben melek ngoten nggih. Ngoten. Oh kalau sopir bis malam menyiapkan staminanya, kita nggak kudu nyiapkan stamina. Cuman kadang orang itu gini loh, kalau masalah-masalah akhirat kadang banyak protesnya. Tapi kalau perkara duniawi itu kadang nggak protes. Nun saya contoh nggih, kita ini untuk mendapatkan hajat gelar S1 saja itu rela pisah dari keluarga, korban biaya, korban tenaga, korban perasaan, macam-macam korban. Hanya untuk dapat gelar S1. Tapi kita nggak pernah protes. Tapi kenapa kalau untuk perkara akhirat kita kok sering protes? Padahal itu nggak setiap malam ya Allah tuntut mung sesekali mawon ngoten nggih. Ustaz, kan katanya Nabi tidak boleh zalim pada sendiri-sendiri. Kalau ngantuk suruh tidur, betul. Kalau ngantuk suruh tidur, tapi tolong bedakan mana ngantuk, mana ngantukan, kan ngoten. Beda antara ngantuk dan apa? Ngantukan. Lek ngantuk ini macam jelas wis pancen payah tenan remuk rasane awake payah. Nah, tidur monggo. Tapi perasaan istirahat cukup, makan cukup. Kok sih ngantuk? Ngantukan. Monggo dilawan. Namanya mujahadah. Napa ngombe-ngombe kopi ta, napa ngunyah-ngunyah marning ta napa. Jadi itu intinya. Oh, balik ke salawat lagi. Tentu bersalawat saja tidak cukup, tapi juga harus berittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesalawatan yang betul cukup, kedah ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bahas yang masalah ibadah, ibadahnya pun paham santen. Allah sering sallu kama Nabi sering dawuh sallu kama raaitumuni usolli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum, ambillah manasik hajimu dari manasik hajiku. Pokoknya ini jenengan pun paham lah ngoten kula. Tapi saya ingin coba sedikit bicara tentang bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam bermuasyarah, dalam pergaulan sehari-hari. Nah, ini jenengan nanti kalau ingin mempraktekkan ini saya yang ngomong juga masih belajar ya, kita semua belajar. Nanti kalau pulang ke rumah, bapak-bapak terutama, coba bayangkan dulu Nabi kita Muhammad SAW kalau ketemu istrinya bagaimana? Coba bayangkan. Ini ittiba Pak, kita latihan ittiba Pak, ittiba Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita pulang nanti loh, kalau ketemu istri kita itu loh, bayangkan dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu istri itu bagaimana? Ya, tapi bapak-bapak kalau nggak baca siro ya nggak bisa bayangkan. Saya kasih gambaran Pak, dulu ini kita nanti biar bapak-bapak punya punya gambaran bayangan ya. Nah, bagaimana Rasulullah dulu sallallahu. Nah, Nabi itu kalau ketemu istrinya, Nabi itu tidak hanya menyayangi istrinya, Nabi juga memuliakan istrinya. Nah,
Oh, ibu-ibu kayak saweneng ya. Mana contohnya Ustadz bahwa Nabi itu sangat menghormati istrinya, tidak hanya menyayangi istrinya. Contoh mawon, ini contoh aja. Pernah suatu saat Nabi itu sedang berdua dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. La'alla sahih hadisnya sahih Muslim. Atau kamakal ini mafhum riwayat. Saat itu Nabi kita Muhammad SAW hendak sholat malam. Beliau izin kepada istrinya, ya Humaira, ya Aish, saya mau sholat malam. Minta izin. Secara fikih, saya ngomong hukum dulu, secara fikih, seorang suami kalau mau sholat malam tidak wajib izin kepada istrinya. Beda bu, istri ke suami beda. Kalau istri mau sholat tahajud, kok suami melek loh nggih, ibu wajib izin kepada suami. Bapak-bapak dengan wanita solihah terdahulu, kalau mau sholat tahajud, sholat malam habis sholat isya nggih, itu dandan yang cantik pakai kof. Tapi bapak-bapak kalau nuntut ibu-ibunya cantik, jangan lupa modalnya ya. Aman. Karena cantik itu ada dua macam Pak. Ada cantik dari sananya, ada cantik dari dananya ya. Nah gitu, mandi lulur, mandi sumur, mandi lumut, mandi susu, mandi coklat, buah gak paham aku guys. Belum yang serum kinclongnya, belum kolagennya, belum. Oh Ustaz kok tahu? Saya sebelum pandemi Bu ada jadwal ngajar di klinik kecantikan Leha-Leha di Kalimalang itu, punyanya dokter Yati Utoyo itu. Sebulan 2 kali. Tapi saya nggak pernah dilayani perawatan, belum pernah, karena saya kan bukan cantik. Itu saya sebulan 2 kali, saya sambil ngajar ya sambil belajar gitu. Tapi emang takon tok. Ya. Balik ya. Singkat kata singkat cerita, begitu dananya cantik, si istri nawarkan, Mas, menghendaki saya apa tidak? Nah, gitu. Dan ya gitu, ibu-ibunya solihah itu gitu dulu. Kalau suaminya mengatakan, gitu ya, maka istrinya akan melayani suaminya sampai kelopak-kelopak. Nah, gitu rumus. Jadi ibu-ibu kalau mau tahajud, kok suami ngajak tahajud dulu. Karena tahajud lebih utama daripada nopo tahajud. Kurang enak apa Islam ini. Nah, pun ngeten. Singkat. Pun. Tapi kalau suami sedang tidur, tidak usah dibangunin Bu. Jangan sholat malam mau nonton nopo-nopo. Itu tadi kalau suami melek, nggih. Tapi kalau suami tidur sudah nggak usah dibangunin. Nah begitu Nabi izin, berarti Nabi pakai apa? Nabi tidak pakai pendekatan hukum. Nabi pakai pendekatan akhlak karimah, budi pekerti yang baik. Kalau orang Jawa bilang Nabi itu ngajeni sing wedok. Nabi itu menghormati istrinya, menghargai istrinya. Istrinya itu diorangkan gitu loh. Kan di sini nggak ada tempat lain. Itu ada suami itu yang istrinya nggak dianggap ya ono, di sini nggak ada. Kamu ada? Ini uang itu kok. Buat ternyata di sini nggak ada tempat lain. Tapi dengar yang ngajarin orang sini gitu. Lanjut. Singkat kata singkat cerita, Nabi bilang gitu. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, sungguh keadaanku berdua ini adalah keadaan yang paling aku sukai. Karena saat itu kata Siti Aisyah, saat itu aku dengan Nabi kulit ketemu kulit. Nah, Nabi itu kalau berdua sama Siti Aisyah sering begitu. Namun aku juga senang ya Rasulullah kalau panjenengan sholat menghadap pada Tuhan jenengan. Coba istri yang mana, ibu-ibu, istri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau suaminya tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya. Betul nggih? Betul Pak. Allahu Akbar. Lanjut. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha pas Nabi habis turun dari masjid menemui Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, makanan kesukaan Anda sudah saya siapkan. Jarang. Ya Rasulullah,
masakan kesukaan Anda sudah saya persiapkan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Mana kata Nabi? Akan aku makan walaupun sebenarnya hari ini aku puasa. Mana akan aku makan kata Nabi walaupun hari ini aku puasa. Nabi itu rela membatalkan puasa sunnahnya demi membahagiakan hati istrinya. Oh, berarti apa? Itu idkhalus surur, membahagiakan hati sesama, itu amalan yang paling utama menurut Allah, dan itu termasuk hal yang paling dibenci oleh iblis. Karena orang kalau lagi bahagia itu biasanya lupa meragukan takdir biasanya. Seneng tok. Makanya kemudian Nabi itu rela membatalkan puasa sunnahnya demi membahagiakan hati istrinya. Ini pakai dalil para ulama bahwa membahagiakan hati istri itu pahalanya lebih besar daripada mempertahankan puasa sunnah. Kenapa bapak-bapak sekalian? Karena bagi seorang istri makanan yang dihidangkan di meja makan itu persembahan hati. Kalau bagi bapak-bapak mungkin itu makanan biasa, tapi bagi seorang istri itu persembahan hati. Ketika kita dari luar rumah datang, Mas, masakan kesukaanmu udah aku siapkan. Kita mengatakan, "Enggak usah mah, udah makan tadi di luar." Oh ya sudah. Itu ya sudahnya istri kalau bagi suami ya sudah betul, tapi bagi seorang istri, mbok. Ngoten nggih? Hati-hati ya. Waduh, Pak Ade. Saya pas cerita gini, ada ibu-ibu yang protes, angkat tangan. Ustadz, ada yang selin lagi Ustadz. Gimana Bu? Udah kita masakin enak-enak, ngomongnya apa? Mah, nggak jadi mah, mie goreng aja. Ada itu. Oh, di sini nggak ada tempat lain. Begitu. Saya pas ngajar itu juga, ada yang protes juga ibu-ibu. Ada lagi yang lebih ngeselin lagi Ustadz. Ada lagi yang lebih ngeselin lagi. Apa itu Bu? Udah kita masakin enak-enak, ngomongnya apa? Mah, telur ceplok aja mah. Wah, itu rasanya Ustaz. Wes, di sini nggak ada, tempat ada. Nggak ada bedanya. Ya Bun, balik. Nanti kalau kita pulang ke rumah, coba bayangkan bagaimana dulu Nabi kita Muhammad SAW kepada putrinya, kepada anak-anaknya. Bayangkan coba. Dalam sirah, ditulis dalam sirah itu ceritakan kalau ada majelis Rasulullah Muhammad SAW seperti ini, tiba-tiba putrinya Siti Fatimah datang yang masih belia. Itu yang berdiri menyambut putrinya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Di saat banyak orang tua kalau anaknya datang, "Lah aku lebih tua kok, dia lebih muda, dia mesti sungkem sama saya." Itu tidak Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW, beliau berdiri menyambut putrinya, sambil dicium putrinya, sambil perkataannya ada ulama yang mendhaifkan, cuman oleh ulama sirah tetap dicantumkan karena dalam masalah sirah takhrid hadisnya tidak terlalu ketat biasanya. Apa kata Nabi Akamakal? Kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Coba putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya itu tidak hanya menyayanginya, tapi juga memuliakannya. Allahu Akbar. Nanti kalau kita pulang ke rumah, bayangkan bagaimana kalau kita sebagai kakek kepada cucu kita. Dalam hadis Sahih Muslim diceritakan, Aukamakal, ini mafhum riwayat, pernah Nabi selesai sholat maghrib bercanda sama cucunya Umamah radhiyallahu anha. Ini putri dari Zainab radhiyallahu anha, putri Nabi kita Muhammad SAW. Tidak lama di tengah bercanda dengan cucunya, tiba-tiba masuk waktu Isya. Cucunya tampak kurang lama main sama kakeknya. Tapi Nabi harus ke masjid untuk jadi imam salat Isya. Biasanya kalau kita begitu bingung ya, antara cucu Allah nomor 2 atau Allah dulu cucu kecewa. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang beliau lakukan? Digendong cucunya Umamah radhiyallahu anha, dibawa ke masjid. Beliau menjadi imam salat Isya sambil menggendong cucunya Umamah radhiyallahu anha. Coba cucu yang mana yang tidak terbahagiakan kalau kakeknya tidak hanya menyayanginya tapi juga menghormatinya.
Itu nggak cuma ke anak cucu, termasuk ke anak orang lain, ke cucu orang lain. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Ditutup dan lihat itu, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, saya punya adik laki-laki namanya Abu Umair. Saya punya adik laki-laki sebutannya Abu Umair. Dia punya mainan manu emprit, manu pipit itu loh, manu emprit namanya Nughair. Namanya apa? Nughair. Suatu saat Nabi keluar mau jadi imam salat, ketemu sama Abu Umair. Di antara akhlak Nabi apa? Walaupun dia anak tetangga, anak kecil, Nabi tetap menghormatnya dengan menyapa, "Assalamualaikum ya Abu Umair. Kaifa haluka ya Abu Umair?" Atau kama qala. Bagaimana kabarmu wahai Abu Umair? Bi khair ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi khair ya Rasulullah. Baik wahai Rasulullah. Terus ini menarik, pertanyaan berikutnya. Ma fa'alan Nughair? Apa yang dikerjakan burung pipitmu sekarang? Tuh. Nabi gak cuma nanya kabarnya anak itu, tapi nanya juga kabarnya burungnya, mainannya itu. Begitu tanya mainannya, Abu Umair nangis. Apa katanya? Nughair qad matat ya Rasulullah. Nughair sudah mati ya Rasulullah. Begitu anak ini sedih, Nabi langsung berdiri dengan dua lututnya, menyesuaikan tingginya anak ini, dihibur anak itu. Kalau kita orang tua mati beli lagi nanti teman berapa harga burung pipit itu berapa? 5.000, 2.000 atau 5.000? Goceng ya, goceng. Dan nanti beli lagi gampang. Ya misalnya gitu misalnya. Dan nanti beli lagi gampang. Tapi Nabi tidak begitu, dihibur hati anak tetangganya ini. Sampai Bilal keluar, ya Rasulullah, salat akan diiqamai. Kata Nabi, tunggu sebentar, saya tidak akan pergi sebelum anak ini tersenyum. Itulah akhlak yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, jadi intinya satu, Nabi itu dalam muasyarah pergaulannya tidak hanya menyayangi, tapi juga memuliakan. Oh, ndak satu-satu yang wong liya nang anak bojo mawon rumiyin nggih. Nah, ini latihan, kula nggih latihan pisan sami mawon. Tapi saya ini mengonlinekan kajian saya ini dengan resiko didengar oleh istri saya. Saya gak cocok kelakuanku, terus kena strap saya. Nah, tapi intinya ini kita semua belajar, nggih. Kita semua belajar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, langsung doa nggih. Enggak ada yang nanya toh? Enggak ada, jelas kabeh. Atau enggak jelas semua, nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin, ya wadud ya ghaffar, ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.